Salam semuanya, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkatnya saya dapat menyampaikan renungan pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengar renungan pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, puji syukur kami aturkan Tuhan, terima kasih berkat pada hari ini. Terima kasih kau dari di doa kami Tuhan, Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan renungan pagi ini karena renungan pagi ini dapat menjadi rahmat dan berberkat bagi orang mendengarkan. Doa kekurangan ini saya sudah mudah-mudahan Yesusku, ya amin. Baik, dalam renungan pagi ini saya mengambil tema yaitu level korban. Kita buka dulu dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nawana, ia akan kehilangan nawana, dan barang siapa kehilangan nawana, ia akan menyelamatkan. Firman ini kita harus berkorban untuk kepentingan berkorban untuk Tuhan. Sebagai contoh, sebagai kehidupan sehari-hari, kita memiliki waktu luang, seperti waktu luang saya bukan main game. Ya, mungkin waktu main game dapat mengurangi stres, mengurangi tugas, mengurangi jenuh dan isi waktu luang. Nah, tapi jika saya terus main game, itu akan mendapat perlu juga, seperti mendapat sifat introvert, terus tidak mau hubungan luar dan lain-lainnya. Jika saya mengurangi waktu untuk bermain, maka saya dapat menjadi bermanfaat bagi keluarga, teman, dan masyarakat. Juga saya ambil contoh dari firman dari dalam Quran 1 ayat 15-17. Raja Mesir juga memerintah kepada bidan-bidan yang menolak perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolak perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, boleh dia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi itu. Sifat-sifat yang dapat kita lihat daripada bidan itu adalah bidan-bidan itu takut akan Tuhan, sehingga perintah Raja Mesir tidak dilakukannya walaupun tawaran dan nawannya. Tapi bidan-bidan itu tidak mau menggagalkan rencana Tuhan. Juga dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan sama dengan sengsara dan berkorban sama dengan sehingga membuat kita membenci dosa utama, yaitu Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecekakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Juga takut akan Tuhan, kita juga hidup dalam urapan dengan Roh Kudus. Saya menyebutkan 3 kegunaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memberi terang kesucian, berarti kita hidup dalam kesucian. Kedua, Roh Kudus memberi terang yang menahan Allah, berarti kita akan dapat melakukan pelayanan dengan setia dan berkobar-kobar. Yang ketiga, Roh Kudus mampu mengubah kita, memiliki roh mengubah, yaitu Roh Kudus sanggup mengubah kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ya, demikian saya dapat sampaikan untuk renungan pagi. Baik, sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, puji syukur kami aturkan Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan. Terima kasih firman yang dapat sampaikan dan Tuhan, karena firman menjadi berkat bagi orang mendengar dan menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan, lagi kami akan melanjutkan kegiatan bagi kami Tuhan, kiranya kamu berkati kami Tuhan. Doa firman ini saya mudah-mudahan syukur, ya amin. Ya, terima kasih.